Selamat pagi, ketemu kembali dengan mata kuliah Ilmu Ukur Tanah, program D3 D4 Teknik Sipil FDSP ITS. Materi kali ini adalah melanjutkan dari yang kemarin, yaitu perhitungan kerangka poligon dengan menggunakan tabel. Ya, jadi angka-angkanya disusun dalam tabel. Ini akan lebih memudahkan, dan lebih mudah untuk dikoreksi. Materi ini akan menjelaskan prosedur perhitungan poligon, mulai dari koreksi sudut dalam, perhitungan azimut, koreksi jarak, dan perhitungan sudut dengan menggunakan form ukur atau tabel. Materi ini tujuannya adalah mahasiswa mampu melakukan perhitungan koordinat titik kontur poligon dari data pengukuran yang sudah diketahui, tapi dengan ditabelkan, gitu ya. Bentuknya ditabelkan. Nah, dengan menggunakan tabel ini faktanya lebih gampang, ya. Jadi lebih gampang dan lebih mudah untuk misalkan dibuat program bantunya, ya. Jadi dengan rumus Excel sederhana juga bisa langsung dibuat, bisa juga langsung diplot. Dimulai dari yang merah ini adalah data ukuran lapangan, sedangkan yang hitam-hitam ini adalah komputasi atau perhitungan. Jadi perhitungan akan dapat dilakukan dengan lebih rapi dan lebih simpel, namun juga lebih teliti, gampang untuk di-trace, dicek. Nah, ini sebagai contoh untuk tahap-tahap perhitungannya. Dalam kasus ini misalkan diketahui sebuah poligon tertutup seperti ini. Dengan poligon tertutup, ingat ya, poligon tertutup kalau diketahui azimutnya berarti menjadi poligon terikat sempurna. Karena sudut azimut awal dan akhirnya kan sudah pasti tetap satu di situ, dan koordinatnya juga satu. Sehingga poligon tertutup ini juga menjadi sangat berguna misalkan untuk melakukan pemetaan secara lokal, ya, secara lokal dengan sehingga nanti sumbunya ya itu sumbu lokal dengan utaranya sendiri. Namun demikian nanti juga bisa kemudian ditransfer untuk diikatkan, ya, yang memang semestinya harus begitu, harus diikatkan dengan jaring kontrol horizontal dengan order yang lebih tinggi yang ada di sekitarnya, ditarik ke situ sehingga titik awalnya. Tapi sebelum itu bisa juga diasumsikan dengan koordinat tertentu sehingga nanti setelah ditarik bisa dikoreksi kembali. Baik, nah untuk menghitung ini kita pertama tadi kan menghitung faktor kesalahan sudut, ya. Kesalahan sudut itu kan masih ingat ya, kesalahan sudut itu kan yang tadi F beta tadi, ya, F beta, ya, F beta tadi. Nah, bagaimana cara menghitung kesalahan sudut ini atau sudut penutup untuk dengan tabel? Maka ini mudah saja, ya. Kalau misalkan ini ada titik A, B, C, D, ya, sudut dalamnya ini sudah diketahui semua. Sudut dalam A, sudut dalam beta, jadi beta A, beta B, dan sudut dalam C ini diketahui, sudut dalam D juga diketahui. Ini, jadi sudut dalamnya untuk A dalam hal ini misalkan 90 derajat, 30 menit, 20 detik, ya. Yang B 89 derajat, 20 menit, 10 detik, dan seterusnya. Nah, untuk memenuhi persamaan tadi, untuk yang persamaan untuk poligon tertutup, maka ya kita tinggal jumlahkan aja. Menjumlahkan akan lebih mudah kalau misalkan yang dari menit detik ini ditransfer dulu ke yang derajat biasa ini, ya. Ditransfer dulu ke derajat biasa ini. Semuanya begitu. Kemudian kita jumlahkan. Seperti ini. Nah, jumlahnya adalah 359 derajat, 9972. Jadi 359,9972 derajat.
Nah, padahal kalau kita mengikuti syarat sudut tadi, yang N-2, ingat yang untuk yang poligon tertutup ya, poligon tertutup 80, maka kalau N-nya 4, itu berarti 4, ini misalnya kan 4 dikurangi 2 kan 2. 2 kali kan 360. Harusnya totalnya 360. Nah, berarti kan ada kesalahan atau error dalam pengumpulan ini. Sebesar berapa kesalahannya dalam satu satu loop ini atau satu poligon sistem ini? Ya, tinggal dikurangi aja selisih antara 360 derajat ini dengan totalnya tadi. Ternyata selisihnya berapa? 0,0029. 28 derajat. Nah, harus bagaimana ini? Nah, error ini kan akhir error ini nantinya akan digunakan untuk dikoreksi. Jadi karena ini kalau ini kan kekurang nih, harusnya 360 kan kurang sekian ya. Berarti masing-masing beta nanti harus ditambah dengan nilai ini dibagi 4, diratakan. Jadi kan ada 4 sudut. Setelah nilai ini dibagi 4, ditambahkan masing-masing sehingga sudut terkoreksi beta untuk A yang awalnya sekian ini akan menjadi ini. Berarti ini kan sudah ditambah. 92,5056 menjadi 92,5063. Ini ditambah, berarti yang awal ini dikoreksi ditambah dengan 0,0028 dibagi 4. Masuk sini. Pun demikian untuk beta yang B, ini diratakan di sini selisihnya. Sehingga kalau dijumlah kembali, maka menjadi tepat 360. Berarti ini sudah dikoreksi atau diratakan. Nah, bisa juga nanti transfer ulang menjadi derajat, menit, detik, dan sekian berapa. Nah, tahap berikutnya adalah menghitung sudut azimutnya. Koreksi sudah dilakukan, sudut terhadap sudut dalam sudah dilakukan. Tahap berikutnya adalah menghitung sudut azimut. Apabila azimut awal diketahui 145 ini misalkan ya 145 derajat, 145 derajat, 0 menit, 0 detik. Karena ini poligon tertutup, maka nanti azimut akhirnya juga harus kembali ke sini. Kalau nggak kembali berarti ada yang salah hitungan tadi untuk koreksikan. Padahal kan sudah dikoreksi ini tadi kan ya sudah dikoreksi. Nah, bagaimana cara menghitungnya ini? Ya, sama dengan yang tadi, yaitu hanya prinsipnya kita menggunakan cara aja. Kalau misalkan ini azimutnya diketahui, ini beta B-nya diketahui, berarti kan sekarang kita misalkan ini kan azimut B kan yang dicari kan ya. Azimut B itu berarti kan ini. Ini utaranya, ini kan azimut. Berapakah azimut B ini? Kita coba ini tarik garis lurus sana. Berarti sebenarnya azimut B ini kan azimut A ini dari sini. Ini kan azimut A. Ganti warna ya biar apa namanya. Sebenarnya ini kan azimut dan warnanya hijau ya. Hijau. Nah sebenarnya ini kan dari sini ke sini ini kan azimut A. Padahal yang ditanya kan azimut B. Maka azimut B ini sebenarnya kan azimut A ditambah dengan ini kan. Nah ini berapa? Nah, ini berapa? Berarti ini adalah kita lihat ini itu kan 180 dikurangi. Nah, kalau ini azimut A, azimut B, kalau ini ditarik lurus ke sana, nah itu. Jadi, lihat sini.
sudut yang ini adalah sebenarnya adalah 180 dikurangi dengan beta B. Beta B itu kan ini sama beta di sini. Ya. Dengan demikian, ininya bisa apa? Azimut B, azimut B, azimut C itu yang ini, azimut C, ya. Dan kemudian azimut D bisa diketahui, azimut D. Dan juga terakhir azimut A itu juga bisa dihitung secara teoritis, yaitu berdasarkan ini. Ya, azimut A juga bisa dihitung lagi. Ini azimut D. Bisa dihitung lagi berdasarkan dari azimut sebelumnya ditambah dengan beta di D. Nah, karena sudutnya sudah dikoreksi, harusnya ya kalau awalnya 145 maka akhirnya harus 145. Kalau enggak berarti mungkin ada yang kurang hitung gitu ya, salah hitung. Tahap berikutnya adalah menghitung koordinat ya, karena azimutnya sudah diketahui maka perhitungan koordinat bisa dilakukan. Ya, ini azimutnya kita tulis kembali di sini. Di sini. Titiknya. Nah, sekarang berarti kan harus jarak proyeksi. Dengan menggunakan XI sama dengan D, jarak yang terkait, dikalikan sin azimut untuk X, dan D dikalikan sin, sekalikan cos untuk Y. Yang ini kan yang D sin azimut itu segini. Kalau D cosnya kan untuk delta Y-nya segini. Ini bisa dihitung untuk tiap-tiap garis ukurnya. Sama dengan analogi yang tadi, maka karena kembali ke titik awal, harusnya setelah dijumlah itu harus sama dengan 0. Karena kan kembali ke titik awal ini, harus sama dengan 0. Namun ternyata mungkin karena mengukur jaraknya ada yang salah atau ada error sedikit, ternyata tidak 0. Juga misalkan untuk Y-nya kan harus kembali harus 0, ternyata tidak 0. Nah, yang karena ini namanya koreksi penutup jarak. Ini harus kembali diratakan ke yang lain. Sehingga kalau misalkan ini, karena minus, berarti delta XI masing-masing harus ditambah, karena harus ditambah akar 0 dengan nilai mutlaknya ini. Nah, bagaimana? Apakah langsung dibagi 4? Nah, karena ini jarak, tidak langsung dibagi 4. Jadi proporsional dengan jaraknya. Jadi kalau misalkan untuk yang di sini ya berarti jaraknya kan 52. 52 proporsional dibagi dengan totalnya, ini totalnya, dikalikan dengan efeknya. Yaitu sebesar itu koreksinya. Demikian juga untuk X2. 50 dibagi dengan 210 dikalikan dengan besar koreksinya. Jadi kalau negatif berarti koreksinya menjadi positif. Kalau positif seperti ini koreksinya menjadi negatif. Sehingga pada akhirnya ini menjadi 0. Nah, berarti yang disumpah menjadi 0. Ini bisa dilakukan karena koordinat akhirnya kan harus 0, kan sudah tahu. Kalau misalkan untuk poligon yang terbuka tidak sempurna, yang tidak berarti nggak bisa dilakukan koreksi seperti ini. Koreksi seperti ini hanya bisa dilakukan bila koordinat awal dan akhirnya diketahui semua. Nah, kalau semua sudah diketahui, delta XI dan delta Y sudah diketahui, maka untuk menghitung koordinatnya kan tinggal dijumlahkan saja secara berantai. Ya. Kalau misalkan yang pertama ini adalah titik A ini adalah koordinatnya 12, min 6 di sini, maka ditambahkan. Maka X untuk B adalah 12 ditambah dengan delta XI yang pertama, jadi ini. Ya, tinggal ditambahkan ini. Jadi kalau ini nilai dari, kita ganti bloknya warna merah. Jadi nilai X dari B ini merupakan penjumlahan dari XA ditambah dengan delta XI.
yang pertama ini. Jadi ini sama juga untuk yang Y-nya. Ini ditambah dengan yang Y-nya pertama ketemu ini. Terus untuk yang C, titik C, X-nya ini berarti kan tinggal nambahkan aja. Yang ini X dari A, yang sudah dihitung, X dari B ditambah dengan dari secara berantai gitu ya. Ini, nah, situ ya. Dan seterusnya. Nah, pada saat terakhir menghitung, titik A ini juga bisa dihitung secara teoritis, dihitung dari D. Padahal titik A kan sudah kita ketahui kan koordinatnya. Kalau semua koreksi sudah dilakukan dengan benar, maka harusnya titik A secara teoritis harus kembali juga ke semula. Jadi sama antara yang dihitung dengan titik awal semua, karena kan sudah ditutup. Nah, dengan cara tabel ini kelihatan lebih cepat ya, lebih dan dengan lebih cepat untuk diketahui hasilnya dan bisa dilihat teliti ya. Sebagai ringkasan, untuk dengan cara tabel ini sebenarnya sama urut-urutannya, yaitu masukkan data asimut awal dan asimut akhir, kemudian hitung salah penutup sudut, koreksi masing sudut, hitung asimut masing-masing garis ukur poligon, hitung selisih absis dan selisih ordinat, hitung selisih penutup absis dan ordinat, koreksi lagi masing-masing absis dan ordinat, kemudian hitung koordinat titik poligon. Ini yang terakhir. Ini sebenarnya ada latihan, cuma ini kita ingin memperlihatkan ini ada ini. Jadi kalau ini jawabannya seperti ini, sebenarnya kita bisa juga menggunakan Excel untuk membuat tabel tadi. Contohnya seperti ini. Jadi ini adalah tabel Excelnya. Misalkan kita biar kelihatan di nah, tabel-tabel tadi kalau disambung akan memanjang seperti ini, mulai dari awal, mulai dari titik A, sudut dalam, sudut koreksi, segala macamnya seperti ini. Toleransi sudut juga bisa dicek, toleransi jarak juga bisa dicek. Bahkan, nah ininya kita bisa tampilkan untuk ngecek visualnya. Jadi dari sini kita bisa melihat misalkan efek azimut awal itu apa? Ternyata azimut awal itu adalah memutar saja. Jadi memutar bidangnya seperti apa. Sebab kita misalkan ini diganti dengan 25. Gitu ya. Nah, maka bidangnya ini akan tetap bentuknya, tapi orientasinya aja berubah. Jadi azimut awal itu menentukan orientasi. Misalkan kita naikkan lagi ya. Misalkan ini menjadi 45 derajat, maka akan seperti itu. Bentuknya tetap ya. Orientasinya aja yang berubah. Kalau ini misalkan sangat besar, misalkan 200 ya berapa ya? 170 ya muter aja seperti itu ya. Seperti itu. Kita kembalikan dulu 145. Nah, yang kita hitung tadi ini, kalau ini kalau misalkan biar kelihatan ya, biar kelihatan kita bikin 20 aja. Nah, sedangkan sudut-sudut dalam ini akan berpengaruh di bentuknya otomatis kan karena sudut dalam. Misalkan ini ternyata diukur menjadi 85 ya kan, karena ini diratakan jadi kecil. Misalkan kalau ini berarti harus ada besar ya, ini jadi misalkan menjadi 120, nah ini menjadi 75, otomatis bentuknya berubah kan seperti itu. Bentuknya berubah. Kita kembalikan lagi. Nah, untuk faktor kesalahan kan kita dapat segini nih. Ini selisih antara 359 dengan 60. Nah, untuk apakah ini masuk memenuhi syarat kualitas pengukuran, maka bisa dicek seperti ini. Ternyata masih di bawahnya ya. Masih di bawahnya. Jadi masih pengukuran sudutnya masih bisa ditoleransi kesalahannya. Untuk yang ini juga. Nah, sekarang kita juga bisa ngecek. Ternyata error jaraknya, pengukuran jaraknya ini melebihi dari minimum. Jadi kualitasnya nggak bisa diterima secara profesional. Namun nanti kalau untuk praktikum di lapangan, ya karena masih baru awal ya nggak ada masalah.
Coba kita sekarang mungkin sedikit demonstrasi kalau misalkan jarak yang pertama ya, 52 itu yang merah ini kan, yang gitu, yang garis ukur pertama. Kalau misalkan dipanjangkan, ya nanti kan otomatis diratakan. Ya, akan seperti ini. Diratakan. Errornya kan nambah nih, nambah besar. Ya, diratakan. Juga minimal seperti ini. Ya, diratakan seperti itu. Nah, errornya jauh sekali. Jadi kesimpulannya apa? Walaupun secara teoritis ini bisa dirata-rata dan kembali lagi ke tempat semula secara teoritis, namun toleransi jarak dan toleransi sudut ini tetap harus diikuti. Karena apa? Kalau itu tidak diikuti, maka bentuk yang atau koordinat sesungguhnya di lapang yang dihitung ini tidak akan mencerminkan bentuk sesungguhnya di lapangan, ya. Karena sudutnya sudah di atas toleransi dan jaraknya juga sudah di atas toleransi. Terima kasih, semoga ini sudah memberikan gambaran. Silakan dilanjutkan untuk asesmennya dan latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.